Yo, halo guys, balik lagi ke Pesi Kentang dan seperti biasa, buat yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. PlayStation adalah konsol super favorit lintas generasi dari dulu sampai sekarang. Ibarat kalau gua dulu main Tekken 3 di PS1, sekarang anak gua main Tekken 7 di PS4. Kok PS4 bang, bukan PS5? Belum ada duitnya buat beli PS5. Jadi kali ini kita mau ngebahas evolusi dari konsol PlayStation atau biasa kita bilang PS. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe agar kalian nggak ketinggalan konten-konten gabut dari kami. Pertama ada PlayStation. Dirilis pada bulan Desember tahun 1994 dengan harga $299 dan terjual hingga 102 juta unit dan punya lebih dari 1000 judul game. PS ini muncul dengan desain kotak super gede supaya bisa disimpan dengan kondisi vertikal ataupun horizontal. Yang kedua ada PlayStation 1. Jadi kalau kalian bilang ini adalah PS pertama yang dirilis, kalian salah besar. Yang gemuk dulu baru yang ini. Dirilis pada bulan Desember tahun 2000 dengan harga yang sama dan terjual 20 juta unit. Versi ini lebih banyak diminati karena ukurannya yang lebih kecil dan jatuhnya lebih murah. Meskipun harganya sama, tapi di tahun 2000 itu hitungannya murah. Lanjut ada PS2. Dirilis pada bulan Maret tahun 2000 dengan harga $299 dan terjual 158 juta unit. PS2 dinobatkan sebagai konsol paling laris di dunia dan pamornya belum hilang sampai sekarang, terutama pada game God of War yang mempopulerkan konsol ini. 4 tahun setelah itu muncul PS2 Slim, lebih tepatnya dirilis pada Oktober tahun 2004 dengan harga yang sama. Ini adalah versi mini dari PS2, kayak PS1 di PS1 tadi. Setelah itu ada PlayStation Portable atau biasa kita bilang PSP. Setelah banyak game konsol handheld kayak Game Boy Advance, Sega Game Gear, Game Boy Color, PC Engine, dan semacamnya, akhirnya Sony kepikiran juga untuk bikin konsol genggam kayak senior mereka. Dirilis pada Desember 2004 dengan harga $249 dan terjual hingga 80 juta unit. Informasi ini terakhir kita dapat di bulan Juli 2022. PS Portable bisa dibilang cukup laris pada masanya karena punya grafik mirip PS2 dan punya beberapa game dari PS3 kayak Tekken 6 misalnya. Sayangnya produksi PSP itu dihentikan sejak minatnya itu turun drastis pada tahun 2014. Lanjut ada PS3. Dirilis pada November tahun 2006 dengan harga $499 dan terjual hingga 87 juta unit. Di sini untuk pertama kalinya PS nggak make lagi memory card. Nah, di sini kita bisa nge-save data secara otomatis dari konsolnya. Dan untuk pertama kalinya PS menggunakan fitur stick wireless alias nggak make kabel. Hal ini membuat para gamers lebih enak ngatur posisi duduk mereka tanpa sibuk ngurusin kabel. Dan 3 tahun setelah itu ada PS3 Slim, tepatnya dirilis pada bulan September tahun 2009. Dengan harga $299 dan terjual 16 juta unit. Sekali lagi sama kayak PS1 sama PS Slim, bedanya PS3 Slim ini kita bisa mainin game PS2 nggak kayak versinya yang pertama. Lalu ada PS Vita. Dirilis pada Desember 2011 dengan harga $249 dan terjual kira-kira 16 juta unit. PS Vita bisa dibilang lanjutan dari PSP kayak dari PS1 ke PS2 ke PS3 dan seterusnya. Sayangnya banyak gamer yang cukup kecewa dengan konsol yang satu ini. Di saat mesin ini di stop produksinya, pihak Sony sempat bilang kalau mereka nggak ada rencana lagi untuk bikin konsol portable lagi ke depannya. Aduh, sayang banget. Lalu ada PS3 Super Slim, masih kurang kecil kayaknya. Dirilis pada tahun 2012 dengan harga $299. Jadi kalau kalian mikir setelah PS Vita itu ada PS4, kalian salah besar. PS3 Super Slim ini menggunakan hard disk yang bisa kita isi dengan metode yang beraneka ragam kayak download lewat PC terus kita pindahin ke sana, ya macam-macam deh kalau nggak salah. Nah, baru abis itu ada PS4.
Dirilis pada November 2013 dengan harga $399 dan terjual hingga 102 juta unit. Meskipun PS3 udah overpower banget, super keren, tapi Sony nggak berhenti untuk mengembangkan konsolnya dengan menggunakan power yang lebih besar. Mereka melakukan hal demikian untuk bisa bersaing dengan konsol lainnya seperti Xbox One, Nintendo Wii U, yang rilisnya tuh nggak jauh dengan kemunculan PS4. Sticknya jadi lebih gede dari sebelumnya dan adanya beberapa tombol-tombol baru yang jadi agak ribet sebenarnya menurut gue ya. Nggak cuman sticknya yang ribet, gamenya juga sama ribetnya. Lalu kayak biasa ada PS4 Slim, kayaknya udah jadi trademark sendiri. Abis ada yang gede mereka munculin yang Slim. Dirilis pada September 2016 dengan harga $299 dengan ukuran yang 30% lebih kecil dan 16% lebih ringan. Ini sama aja sebenarnya dalamnya, cuman fisiknya aja yang beda. Sisanya sama. Lanjut ke PS4 Pro, dirilis pada November 2016 dengan harga $399. PS ini memiliki clock rate yang lebih tinggi dan mendukung resolusi 4K pada semua gamenya. Nah, yang terakhir, ada PS5. Dirilis pada November 2020 dengan harga $499 dan terjual hingga 30 juta unit per Desember 2022. Ini merupakan konsol generasi terbaru untuk saat ini. Enggak cuma peningkatan grafik dan mode online, PS5 juga bisa memainkan semua game dari PS4 dan game PSVR. Ada rumor yang bilang nanti bakal ada PS5 Slim, tapi sampai sekarang masih belum ada berita resmi terkait hal itu. Tapi kayaknya bakal ada deh, mengingat dari PS1 sampai PS4 itu pasti ada versi Slimnya. Lanjut, yang terakhir versi 2 mungkin ya. Ada PS5 versi digital. Ini juga dirilis pada November 2020 dengan harga $399. Enggak banyak perbedaan dengan versi awalnya, cuman kalau ini bisa dibilang pakai sistem download game gitu, nggak pakai CD, DVD atau Blu-ray untuk main gamenya. Sebagai penutup, PlayStation adalah konsol yang masih menjadi favorit bagi banyak gamers sejak pertengahan tahun 90-an sampai sekarang. Mereka terus membuat langkah inovasi terbaru untuk memuaskan para gamers. Sekian informasi gabut dari kami. Buat kalian yang suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Dan buat kalian yang ingin request tema apa nanti yang mau kita bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan akhir kata, salam PC Kentang.